Ingat, pilihan menutup polis asuransi adalah pilihan yang tidak tepat dan sangat disayangkan. Jika Anda menutup polis Anda, bisa saya pastikan Anda akan rugi. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jarski Maradoni di channel Cerdas Berasuransi. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dengan channel saya sarankan Anda untuk menonton video saya sebelumnya, yaitu tentang jangan beli asuransi kalau Anda tidak mengetahui 3 hal ini. Kemudian ada juga video benarkah Anda bayar premi asuransi hanya 10 tahun saja. Oke, video-video itu menurut saya adalah dasar untuk Anda mengenal asuransi. Baiklah, kali ini saya akan sharing tentang tips lancar bayar asuransi di tengah wabah corona. Oke, banyak dari kita yang sekarang dirumahkan, gaji tidak terima full, bahkan tidak digaji, bahkan sampai di PHK. Hal ini dialami sebagian besar masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali nasabah-nasabah asuransi. Dan yang sangat disayangkan adalah kita justru mengorbankan kewajiban bayar premi asuransi. Menurut saya itu bukan keputusan yang tepat. Ya, bukan karena saya bekerja sebagai tenaga pemasar asuransi, tapi keputusan menghentikan pembayaran asuransi atau menutup polis asuransi itu sangat disayangkan, keputusan yang sangat disayangkan. Oke, sebelumnya coba lihat ilustrasi bangunan ini. 3 bagian paling mendasar adalah merupakan produk asuransi. Ya, secara singkat saya coba menjelaskan ilustrasi bangunan ini. Ya, di situ ada yang paling mendasar, proteksi kesehatan, proteksi penyakit kritis, dan proteksi jiwa. Itu 3 bagian yang paling mendasar. Jadi kalau teman-teman sudah memenuhi 3 bagian itu, pondasi bangunan itu, ya sangat besar kemungkinan keuangan teman-teman akan baik ke depannya. Ya, kemudian kalau sudah memenuhi 3 bagian itu, baru teman-teman bicara tentang dana darurat. Dana yang teman-teman benar-benar cadangkan ketika kondisi benar-benar darurat, ya, seperti misalnya keadaan seperti ini di tengah pandemi corona, ya, semua di PHK. Saya rasa kalau teman-teman sudah mempunyai dana darurat, apa itu dana darurat? Dana yang setidaknya 6 bulan gaji teman-teman itu benar-benar ada, benar-benar bisa dicairkan ketika sedang kondisi darurat. Jadi teman-teman tidak masalah mau di PHK berapa lama kalau teman-teman sudah menyiapkan dana darurat 6 bulan gaji. Ya, kemudian kalau dana darurat sudah disiapkan harta dan investasi, silakan teman-teman mau menginvestasikan dalam bentuk saham, dalam bentuk emas, maupun dalam bentuk properti. Ya, kalau semua sudah, silakan berbicara tentang dana pendidikan. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah mempunyai anak, kita tidak bicara pendidikan di TK maupun di SD, tapi pendidikan, jenjang pendidikan yang paling tinggi, yang tertinggi adalah di universitas, ya, mau S1, S2 itu teman-teman harus sudah mulai pikirkan. Kemudian pensiun, kenapa pensiun juga ada di sini? Karena teman-teman besok kalau sudah dalam masa pensiun, tentu tidak mau hidup bergantung pada orang lain, seperti misalnya pada anak, karena tentunya anak sudah mempunyai kebutuhan sendiri. Dan baru teman-teman bisa memikirkan tentang warisan. Nah, kembali ke ilustrasi bangunan ini, 3 yang paling mendasar adalah proteksi kesehatan, penyakit kritis, proteksi jiwa. Kalau teman-teman tidak mempunyai 3 bagian mendasar ini, hampir dipastikan keuangan teman-teman ketika terjadi angin ribut, ketika terjadi bencana, ketika terjadi
masa pandemik seperti ini, ya, resiko sakit datang sudah bisa dipastikan akan runtuh. Ya, sekali lagi teman-teman, jangan tutup polis karena itu sangat beresiko. Nah, kita melihat dari ilustrasi bangunan ini. Jadi please pahami kembali arti penting asuransi. Please ingat kembali tujuan Anda membeli produk asuransi itu apa. Menutup polis asuransi Anda sudah bisa saya pastikan Anda akan rugi. Nah, di tengah wabah corona, apa yang harus kita lakukan agar polis asuransi kita tetap aktif? Saya akan berikan setidaknya 3 tips agar polis asuransi Anda tetap aktif. Yang pertama, saya sarankan Anda untuk mengatur kembali pengeluaran Anda. Dalam keadaan seperti ini, Anda harus bisa merubah gaya hidup Anda. Kurangi pengeluaran yang sekiranya tidak diperlukan. Kita tahu pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan kewajiban tagihan kita. Di antaranya cicilan rumah, kendaraan, dan sebagainya. Nah, sudahkah Anda memanfaatkan itu? Kalau memang keadaan keuangan kita tidak memungkinkan, ya manfaatkan itu. Manfaatkan apa yang sudah pemerintah berikan ini, sambil Anda mencari peluang usaha yang lain. Oke, kemudian tips yang kedua, tinjau ulang manfaat asuransi Anda. Nah, kebanyakan orang yang saya temui membeli berbagai macam produk asuransi, entah disadari atau tidak, produk yang dibelinya itu tumpang tindih antara polis yang satu dengan yang lainnya. Ini terjadi karena kita tidak mempunyai tujuan dalam membeli produk asuransi. Setiap kita ditawari produk asuransi, ya saya beli, ya saya ambil. Paham manfaatnya apa? Enggak. Loh, kenapa? Ya saya mau beli, nggak enak karena agentnya teman saya sendiri, nggak enak karena yang nawari saudara sendiri. Nah, itu yang menyebabkan kita beli asuransi terlalu banyak dengan manfaat yang tumpang tindih. Nah, jadi lihat kembali polis asuransi yang Anda miliki. Kalau ada manfaat yang sama, sebaiknya dirubah. Dengan adanya perubahan manfaat itu memungkinkan Anda untuk menurunkan premi asuransi Anda tanpa harus menutup polis. Nah, yang ketiga, manfaatkan fasilitas cuti premi. Nah, yang ini tidak semua nasabah bisa memanfaatkan fasilitas ini. Fasilitas cuti premi hanya bisa diambil oleh nasabah yang sudah menjadi nasabah sekurang-kurangnya 3 tahun lebih, dan itu pun tergantung dari saldo yang cukup untuk dipotong biaya asuransi dan administrasi yang sedang berjalan. Jadi fasilitas cuti premi itu memungkinkan nasabah untuk tidak membayar premi asuransi dalam beberapa waktu ke depan, tergantung saldo yang ada. Nah, apakah manfaat asuransi kita tetap aktif selama masa cuti premi? Ya, tentu saja. Semua manfaat asuransi tetap aktif selama saldo Anda itu mencukupi. Nah, pilihan yang ketiga ini yang sangat saya sarankan jika memang kondisi keuangan Anda sedang goyah di masa pandemi corona ini. Ya, itu tadi teman-teman 3 tips yang bisa saya berikan untuk mengamankan polis asuransi Anda. Segera hubungi agen Anda, konsultasi berbagai kemungkinan yang akan Anda ambil terkait keberlangsungan polis Anda. Ingat, pilihan menutup polis asuransi adalah pilihan yang tidak tepat dan sangat disayangkan. Jika Anda menutup polis Anda, bisa saya pastikan Anda akan rugi. Sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, dan jika Anda menginginkan topik lain tentang asuransi yang ingin kita bahas, silahkan tinggalkan komentar Anda, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dan salam cerdas berasuransi.